NATO sebar 30.000 pasukan dekat perbatasan Rusia. Menhan, Barat ingin menghancurkan. Jumlah pasukan NATO yang ditempatkan di dekat perbatasan barat Rusia telah mencapai lebih dari 30.000, kata Menteri Pertahanan Negara itu Sergei Shoigu Rabu 2 November. Dia menyatakan bahwa blok militer pimpinan AS telah menambah unit di Eropa Tengah dan Timur, serta di negara-negara Balkan dan Baltik. Kontingen telah bertambah besar 2,5 kali menjadi lebih dari 30.000 orang sejak Februari dan mungkin bertambah lagi dalam waktu terdekat. Kata Shoigu dalam sesi bersama para menteri dengan pejabat militer dari Belarusia. Dia mengatakan bahwa konsentrasi pasukan barat seperti itu menimbulkan ancaman tidak hanya bagi Moskow, tapi juga bagi Belarusia. Sekutu Rusia, pertahanan kedua negara adalah tugas prioritas dari Negara Kesatuan Federasi Rusia dan Belarusia, katanya. Tujuan utama barat dalam konfrontasinya dengan Rusia adalah untuk menghancurkan ekonominya, potensi militernya, dan menghilangkan kemampuannya untuk melakukan kebijakan luar negeri yang independen, kata Shoigu. Perang makin ngeri, pasukan AS resmi masuk wilayah Ukraina. Pasukan Amerika Serikat dilaporkan resmi sudah berada di wilayah Ukraina. Mereka disebut akan membantu militer Kiev melacak senjata dan peralatan bernilai miliaran dolar yang sebelumnya dikirim Washington ke negeri itu. Laporan pertama kali dimuat di media NBC mengutip seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan dan Militer. Atase Pertahanan AS untuk Ukraina, Brigadir Jenderal Garrix Harbat, pemimpin inspeksi dengan bantuan kedutaan besar di sana. Sebenarnya pemeriksaan serupa telah dilakukan AS terhadap bantuannya sebelum perang, tetapi selama berbulan-bulan hal itu terhenti akibat serangan Rusia. Ada berapa inspeksi? Menurut pejabat senior pertahanan dikutip Rabu 2 November. Meski demikian belum diketahui berapa banyak anggota militer AS yang terjun ke Ukraina. Namun mereka diyakini merupakan pasukan yang dikirim 14 Februari ke Ukraina, 10 hari sebelum invasi Rusia. Media yang sama juga mengungkap kehadiran tentara AS tak lepas dari klaim partai oposisi pemerintah Republik. Para senatornya menyebut ada laporan senjata AS berakhir di pasar gelap. Hal ini kemudian dibalas Presiden AS Joe Biden dengan merilis sebuah rencana pekan lalu. Ia memerintahkan Pentagon untuk mengawasi lebih dekat bantuan yang telah dikirimkan. AS belum melihat bukti senjata dialihkan ke pasar gelap atau digunakan untuk apapun selain tujuan aslinya. Tambah pejabat pertahanan itu lagi. Tapi Pentagon dan Departemen Luar Negeri tetap menyadari resiko tersebut dan mengambil upaya untuk mencegahnya, ujarnya. Muncul pula beberapa kekhawatiran bahwa senjata itu akan jatuh ke tangan Rusia. Karenanya militer AS diharapkan bisa bertindak cepat. Rusia mungkin juga akan menggunakan senjata ini untuk mengembangkan tindakan balasan propaganda atau untuk melakukan operasi bendera palsu, katanya mengutip dokumen Departemen Luar Negeri. 30.000 pasukan NATO kepung Rusia dari Baltik dan Balkan. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu mengungkap situasi di sejumlah negara Balkan dan Baltik yang menjadi basis lebih dari 30.000 lebih pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, Rabu 2 November 2022. Dalam laporannya dikutip Viva Militer dari Rusia Today dan pidatonya di depan para perwira militer Belarus, Shoigu memastikan jika NATO di bawah pimpinan Amerika Serikat telah menambah jumlah personelnya. Sejak invasi militer Rusia ke Ukraina, jumlah pasukan NATO yang ditempatkan di negara-negara Balkan dan Baltik telah meningkat 2 kali lipat menurut pengamatan Shoigu. Jumlah itu masih belum final dan diprediksi akan kembali bertambah dalam waktu dekat. Kontingen telah bertambah besar 2,5 kali menjadi lebih dari 30.000 orang sejak Februari dan mungkin bertambah lagi dalam waktu terdekat, ucap Shoigu. Aksi militer Amerika dan negara-negara NATO disebut Shoigu tak cuma membahayakan Rusia semata, tetapi juga bagi Belarus dan negara-negara yang menjadi sekutu negari beruang merah. Amerika dan NATO disebut Shoigu tengah mengambil langkah untuk menghancurkan ekonomi negara, menghabisi kekuatan Rusia dan kebijakan luar negeri, dan tentu kekuatan militer. Pertahanan kedua negara adalah tugas prioritas dari Negara Kesatuan Federasi Rusia dan Belarusia, kata Shoigu melanjutkan. Tujuan akhir Barat dalam konfrontasinya dengan Rusia adalah untuk menghancurkan ekonominya, potensi militernya, dan menghilangkan kemampuannya untuk melakukan kebijakan luar negeri yang independen, ujarnya. Pasca agresi militer Rusia ke Ukraina, NATO langsung melakukan respons dengan peningkatan pasukan militer yang ditempatkan di Slovakia, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria. Selain itu, NATO juga menempatkan personel di Polandia, Lituania, Latvia, dan Estonia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada Juli 2022, pasukan respon cepat NATO akan meningkat 7 kali lipat menjadi lebih dari 300.000. NATO juga setuju untuk membentuk 4 kelompok tempur ukuran batalion baru di 7 negara tersebut. Tentara Amerika tiba di Ukraina, siap tempur lawan Rusia.
Tentara Amerika Serikat telah tiba di Ukraina. Menurut seorang pejabat Pentagon, mereka berada di lapangan Ukraina untuk memantau pengiriman senjata NATO ke negara itu. Tidak jelas jumlah personel yang terlibat maupun lokasi mereka berada. Berbicara kepada Associated Press, NBC News, dan media AS lainnya, pejabat itu mengatakan bahwa kontingen pasukan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Garrick Harman. Bantu lawan Rusia, Australia kirim puluhan tentara latih, pasukan Ukraina, dan pasok kendaraan lapis baja. Australia menyatakan akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris pada Kamis 26 Oktober. Ini bertujuan untuk membantu melatih pasukan Ukraina sekaligus bentuk dukungan melawan invasi Rusia. Selain itu, Australia akan mengirimkan 30 lagi kendaraan lapis baja untuk memperkuat kemampuan Ukraina dalam melawan invasi Rusia. Adapun paket bantuan terbaru Australia untuk Ukraina menjadi sekitar 655 juta dolar Australia, atau setara 6,58 triliun sejak invasi pertama kali dilancarkan Moskow pada Februari lalu. Kami perkirakan konflik ini akan berlarut-larut, kata Menteri Pertahanan Australia Richard Marles kepada televisi ABC dikutip dari Reuters Kamis 27 Oktober. Kami sadar bahwa Ukraina saat ini perlu didukung dalam jangka yang lebih panjang jika kita menginginkan Ukraina punya kemampuan untuk menyelesaikan konflik ini dengan caranya sendiri, lanjutnya. Para prajurit Australia yang akan tiba di Inggris pada Januari akan bergabung dalam pelatihan internasional yang dipimpin Inggris, namun tidak akan masuk ke medan perang di Ukraina, kata Minhan Marles. Australia adalah salah satu negara yang bukan anggota NATO, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yang menjadi penyumbang terbesar di kubu negara-negara barat untuk Ukraina. Negeri Kanguru sudah memasok bantuan serta peralatan pertahanan untuk Ukraina, juga melarang ekspor alumina dan biji aluminium, termasuk bauksit dari Rusia. Selain itu, Australia menjatuhkan sanksi terhadap ratusan individu dan entitas Rusia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyampaikan rasa terima kasih kepada Australia atas bantuan terbaru yang diberikan negara itu. Kendaraan-kendaraan lapis baja Bushmaster telah menunjukkan hasil luar biasa di medan perang dan kami meminta tambahan. Kami akan selalu mengingat dukungan dari Australia, ujar Kuleba di Twitter. Pasukan Ukraina telah bergerak memasuki provinsi Kherson yang diduduki Rusia. Pergerakan tentara Ukraina itu membuat Moskow terancam kalah. Pada saat Rusia menggelar latihan untuk mengantisipasi perang nuklir, Rusia juga menuding Kiev memerintahkan dua organisasi untuk membuat bom radioaktif. Kiev membantah tuduhan tersebut. Negara tetangga Indonesia sesumbar akan bantu pelatihan militer Ukraina atasi perang vs Rusia. Negara tetangga Indonesia, Australia, mengaku dapat memberikan pelatihan militer kepada pasukan Ukraina di tengah gejolak perang Ukraina vs Rusia. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pemerintahnya sedang mempertimbangkan permintaan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membantu Ukraina mengatasi perang vs Rusia. Australia mengatakan akan memberikan pelatihan militer kepada pasukan Ukraina dalam perang mereka dengan Rusia. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Australia kepada media lokal pada hari Rabu 12 Oktober seperti dikutip sosok.id dari Al Jazeera. Anthony Albanese mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Selasa 11 Oktober tentang kontribusi lebih lanjut yang dapat diberikan Australia untuk upaya perang Ukraina. Albanese mengatakan kepada penyiar Channel 7 News bahwa pemerintah pasti sedang mempertimbangkan untuk melihat personel militer Ukraina menggambarkan penargetan Rusia terhadap warga sipil sebagai serangan mengerikan. Bagaimana sistem pelatihan militer akan dilakukan masih simpang siur. Beberapa organisasi berita mengatakan pelatih Australia akan dikirim ke Ukraina. Namun laporan lain mengatakan pelatihan tidak akan dilakukan di dalam wilayah Ukraina. Pada kesempatan itu, PM Australia juga menyampaikan bela sungkawa terhadap korban-korban yang berjatuhan di Ukraina akibat serangan Rusia.